Selamat datang di channel Hubnet. Selamat menikmati konten-konten terbaru. Cerita dimulai pada sekitar 4000 tahun lalu, ada seekor monster yang terkena serangan mematikan. Monster itu menyerang dia, tetapi dia mengalahkannya dengan mudah. Monster itu tidak menyerah, ia terus menyerang, serangan demi serangan dari segerombolan monster. Namun monster itu tidak ada apa-apanya dengan dia. Tanpa henti kedua belah pihak saling adu serangan. Manusia kurang ajar, siapa sebenarnya kau? Ucap monster itu, tidakkah kalian pernah dengar diriku? Sang utusan yang membawa keadilan untuk melawan iblis yang mengancam dunia ini. Itulah aku, manusia terkuat Great Mage peringkat 9, Lucas Trauman. Sungguh kurang ajar manusia rendahan ini melawan kita, sungguh otak udang. Saat manusia sepertiku sudah mencapai semua hal yang diinginkannya, dia akan mulai menyelamatkan dunia. Bisa disebut sukarelawan. Hah? Manusia kecil berpikir bisa menang melawan kita. Kenapa kalian berpikir seperti itu? Dengan menggunakan sihirnya, ia meluncurkan sihirnya dengan dahsyat. Monster-monster itu pun kalah dengan serangan itu. Manusia tidaklah selemah yang kalian pikir. Lalu Lucas mendengar, kesombonganmu sungguh keterlaluan Lucas Trauman. Apa ini? Ucap Lucas. Tiba-tiba ada cahaya kilau di depan Lucas dan ia dipindahkan di suatu tempat. Lalu ada makhluk besar, kami adalah hukum di dunia ini, dan mengatur keberadaan kekacauan. Demi God, keberadaan manusia seperku kau hanyalah untuk menyembah dan berdoa kepada dewa, ucap makhluk itu. Lalu Lucas berkata, aku tidak pernah berdoa apalagi menyembahmu, tindakanmu sudah mengganggu perintah dan hukum, yang tidak bisa diampuni lagi, hahaha, perintah dan hukum, jangan membuatku tertawa, apa dunia akan terus seperti ini? Kemampuanmu sungguh mengejutkan sebagai manusia, tetapi manusia tetaplah manusia. Makhluk itu pun menjulurkan tangannya, sontak Lucas pun terkejut, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga akhirnya Lucas tergegam oleh makhluk itu. Lucas berkata, aku tidak bisa mengumpulkan mana. Dosa yang menentang dewa. Hal yang dilarang manusia. Dosa mematikan. Saat kau diselimuti jurang kegelapan, kau akan mengalami keraguan tiada akhir. Keraguan yang terus tiada habisnya. Pada akhirnya akan ragu akan keberadaanmu sendiri. Kembali ketiadaan, berteman dengan pengertian abadi. Dan menyesal akan keberadaanmu. Hal yang menimpa manusia saat menentang dewa adalah hukuman yang paling pedih dariku. Kemudian Skein berpindah. Ada seorang siswa bangsawan yang terlempar menabrak dinding. Ternyata orang itu sedang mengalami perundungan oleh siswa nakal. Kau pikir kami pengemis? Kenapa kau mondar-mandir di sini tanpa membawa uang? Tanya siswa nakal itu. Inikah isi dompet putra ketiga dari keluarga Black? Ucap siswa nakal itu. Siswa nakal lainnya berkata, aha, ternyata cuma ini yang bisa dilakukan dari putra ketika keluarga terkenal itu. Tanya siswa nakal itu. Tidak seperti saudara yang terhormatmu itu, kau sungguh sampah tidak berguna. Tapi aku suka kau apa adanya, tidak peduli kau jadi manusia hina. Sebagai aib keluarga terkenal atau siswa terpuruk dalam sejarah. Jangan sampai kau bunuh diri, kalau aku jadi kau. Aku akan bunuh diri sejak lama. Tapi hal yang aku sukai darimu, yaitu kalau tidak sakit pasti aku pukul berkali-kali. Itu adalah hal yang sempurna untukku, ucap para siswa berandalan itu. Kemudian siswa berandalan itu mengajar siswa lemah tak berdaya itu. Lalu siswa lemah itu berkata, kuku mohon, hentikan. Setelah siswa lemah itu berkata seperti itu, siswa berandal itu kemudian menendangnya. Besok siang kelas praktikum sihir bukan? Tanya siswa berandal itu. Kemudian dia melanjutkan, kau harus berpasangan denganku. Jangan khawatir, aku akan lemah lembut kepadamu. Aku baik hati bukan? Lalu aku akan membuatmu mengingatnya sampai kau mati.
Karena mulai besok, kau tidak akan bisa menggunakan kakimu lagi. Jangan berkeliaran langsung pulang ke sana. Kau harus langsung tidur supaya bisa menikmati hari esok. Ucap para siswa berandalan itu sambil meninggalkannya terbaring tak berdaya. Lalu dia berkata dalam hatinya, aku ingin jadi lebih kuat. Skein kini berpindah pada Lukas. Ia baru saja tak sadarkan diri, dan bergumam dalam hatinya, apa aku mendengar sesuatu? Sambil bertanya-tanya, kemudian ia melirik ke sebelah kanan dan kirinya, ia terpikir halusinasi. Oh benar, mungkin aku sudah gila, ucapnya. Sudah berapa lama waktu terlewati? Mungkin sudah ratusan. Bukan, ribuan tahun? Mungkin itu bukanlah halusinasi, tapi kesadaranku sendiri yang berbicara padaku. Aku tidak tahu kalau aku ini lemah, manusia yang tidak berarti. Sekarang kita diperlihatkan ke pemuda lemah itu. Ternyata ia bernama Frey, ia sekarang tengah menghadap ayahnya. Ayahnya berkata aku bilang padamu untuk menghilang dari hidupku. Ayah, apa yang baru saja ayah? Terlebih lagi, aku tidak bisa membiarkanmu terus-menerus menodai nama keluarga kita. Ucap ayah, Frey pun terdiam, ini adalah dosa yang besar. Untuk jadi lemah, cukup, sontak ayah. Terlebih lagi, itu adalah pertanyaan yang tidak boleh kujawab. Sambil melangkah ayah Frey berkata, aku tidak mau menerima apapun yang melemahkan keluarga Black. Frey, aku tidak akan lagi mengakui keberadaanmu, juga tidak harus mengakuiku. Ia pun meninggalkannya. Frey kemudian menangis. Di kediaman Frey berdiri sambil memegang sebuah botol obat sambil memikirkan untuk bunuh diri. Matilah. Lebih baik untuk mati. Kini Frey dipindahkan di sebuah tempat yang sama dengan Lukas. Siapa kau? Siapa yang memasuki kesadaranku? Tanya Lukas sambil berteriak. Seekor burung tanpa sayap pasti akan mati. Selayaknya kodratnya. Kau ini apa? Semuanya salahku. Salahku karena terlahir tanpa sayap. Salahku karena tidak bisa menjadi kuat. Apa itu benar? Ya ampun, coba lihat anak bodoh itu. Aib keluarga Black, penghinaan untuk Akademi Westroad. Jika aku adalah kau, aku sudah bunuh diri sejak lama. Jangan membuatku tertawa, emangnya siapa kalian menghakimiku? Segelnya melepaskanku, apa yang terjadi? Tanya Lukas. Saat anak itu memasuki pikiranku, itu terasa seperti hangatnya matahari menyinariku. Siapa dia? Tanya Lukas. Jika aku bisa terakhir kembali, maka dengan segala cara, berjalan di bumi dengan kedua kakiku sendiri, dan terbang ke puncak tertinggi kehidupan. Sehingga aku dapat melihat dunia dengan mataku. Dengan sayap terbesar dan terkuat, sambil membuka matanya ia terkejut, ia tampak kebingungan. Kakinya pun melangkah untuk berdiri, aku kembali. Akhirnya, 4000 tahun, sudah sejak lama, Frey Black adalah orang terlemah di bumi. Dan aku adalah Lukas Strawman, dan dulunya, mage terkuat di dunia. Mulai sekarang, aku adalah kau, dan kau adalah aku. Karena kau memberiku kebebasan, aku akan memberimu sayap. Sambil membuka jendela, ia melihat keluar langit yang cerah di malam hari melihat bulan. Lalu menunjuk ke bulan itu sambil berkata, Demigod, kerugian menjadi dewa. Tunggulah sebentar lagi, tidak akan lama. Aku akan memakanmu dengan sekali gigitan. Aku akan mendatangimu segera. Di malam hari, di bawah sinar rembulan, kini Lukas di dalam tubuhnya Frey sedang berlatih. Aku tidak bisa memakai seluruh kekuatanku di tubuh Frey. Pertama aku harus memusatkan energiku, dan memperkuat pondasi. Dengan begitu aku bisa mengumpulkan mana. Untuk melawan demigod, aku harus mengembalikan kekuatan asliku secepat mungkin. Tidak, aku harus lebih kuat dari sebelumnya, ujarnya. Jangan terburu-buru, kesempatan yang kudapat setelah menunggu selama 4000 tahun. Buang nafasmu dan hilangkan amarahmu, untuk sekarang. Aku harus melakukan apa yang bisa lakukan, ia terus melatih kekuatannya. Kelihatannya aku sudah mencapai peringkat 5, tetapi tiba-tiba ia memuntahkan kotoran yang menumpuk di dalam tubuh Frey. Aku harus mengeluarkannya, ujarnya, aku harus memuntahkan semuanya. Sampai tidak ada lagi.
Keesokan harinya di akademi. David, tidak biasanya kau pagi hari ini, aku menantikan kelas nanti, jadi aku tidak bisa menunggu. Untuk menghancurkan Free, baguslah, jangan sampai kau melukai terlalu banyak tubuh lemahnya itu. Terus kenapa kamu memukul sekeras itu kemarin? Kalau tidak salah, aku kemarin melihatnya saat aku ke rumah sakit. Dia membawa banyak obat tidur sambil lari. Obat tidur? Tanyanya, sepertinya dia berencana bunuh diri karenamu. Hei, kau pikir selama itu mau melakukannya, mau taruhan? 10 tiket makan siang? Sial, berapa banyak aku muntah. Apa semua ini ada di dalam tubuh laki-laki muda ini? Kelihatannya kau punya masalah sama, tapi tidak sebanyak diriku kurasa. Ark, aku lapar. Di kantin mahasiswa Akademi Westroad. Semua siswa melihat seseorang, dan seseorang itu ternyata Frey. Kenapa dengannya? Apa dia tidak makan selama seminggu atau gimana? Ujar salah satu siswa. Wow, enak. Mereka membuat supnya luar biasa. Luar biasa? Belum pernah aku makan enak dalam 4000 tahun. Semua terasa lezat. Di dia Free Black bukan? Nah, tidak mungkin. Apa aku harus masuk kelas dengan anak-anak ini di usiaku? Yang usianya 4000 tahun? Astaga, aku tidak punya pilihan. Mau gimana lagi? Perbedaan 4000 tahun dengan pengetahuan Free. Aku harus belajar bagaimana hidup di dunia ini. Ini dia. Jangan terburu-buru. Free pun membuka pintu kelas dan memasukinya. Semua mata tertuju padanya. Yeah, 10 tiket makan siang. Ucap siswa yang memenangkan taruhan dibuat tadi siang. Teman-teman, ucap salah satu siswa nakal itu. Hey Free, serahkan 10 tiket makanan. Aku kehilanganmu 10 tiket makan karenamu. Kau yang harus menggantinya. Kenapa si gendut ini memukul-mukul kepalaku? Gumam dalam hatinya. Teman, pasti tidak benar. Kau selalu bisa menemukan satu atau dua sampah ini yang selalu. Apa? Apa aku gemetaran? Hadapan. Apaan orang bodoh ini? Tanya Free dalam hatinya. Ku bilang padamu untuk memberikan tiket makananmu. Sambil berteriak, ia hendak akan menamparkan Free. Tetapi entah mengapa tamparannya itu meleset, semua orang yang melihatnya pun terkejut. Bagaimana bisa? Sambil bertanya-tanya, bukankah Free cuma berdiri di depan Jack? Bukan aku satu-satunya yang melihat itu kan? Ucap siswa yang melihatnya. Ark, keparat ini, yang mencoba membuatku menyerah pada hidup. Cih, kau tahu kan? Mata ini, tiba-tiba saja Jack si siswa nakal, dengan cepat hendak menamparkannya lagi. Tetapi dengan cepat Free mengaktifkan sihirnya dengan diam. Daan duar, Jack si siswa nakal itu terhempas jauh hingga menabrak dinding. Terlihat ia terkapar tak berdaya hingga mengeluarkan sedikit darah. Semua orang terkejut dan bertanya-tanya, bagaimana dia bisa terhempas seperti itu barusan. Kenapa dia seperti itu? Mengejutkan, kata semua siswa yang ada di kelas itu. Ah, memalukan, apa yang sudah kulakukan pada anak kecil. Free, anggap saja ini sebagai pelayanan spesial dari Archmage manusia terkuat, Lucas. Free sambil berdiri menutup wajahnya, ia pun hendak meninggalkannya. Semua orang terkejut, apa benar tadi Free yang melakukannya? Mustahil orang lemah seperti dia bisa. Tiba-tiba ada seorang yang bertanya. Ada keributan apa ini? Dia adalah Profesor Dio. Jack tiba-tiba terjatuh, dia tidak bergerak. Ini, ada bekas penggunaan mana tersisa di tubuhnya. Sambil terkejut ia bergumam dalam hatinya. Tidak ada profesor yang memiliki kemampuan untuk menggunakan skill ini. Ia pun melihat para siswa sambil bertanya, siapa yang bisa? Karena profesor dia merawat Jack, aku, Kevin, yang akan mengajar kelas ini. Jack cuma pingsan, dan tidak sampai membahayakan hidupnya. Karena dia akan sadar dari pingsannya nanti siang. Jadi kalian tidak perlu mengkhawatirkannya. Ya ampun, aku benci sama Profesor Kevin. Babi bejat itu memukul pemula muda, ucap salah satu siswa perempuan. Siswa perempuan lainnya berkata,
Jangan menarik perhatiannya, atau dia akan memperingatkanmu. Profesor itu melihat Free, ia pun menghampirinya. Dia pun bertanya, "Ada apa Free? Kau bahkan masuk kelas hari ini?" Sambil tersenyum Free menjawab, "Tolong maafkan aku Profesor, aku agak sibuk." Apa itu benar?" tanyanya. "Apa kau bilang ada yang lebih penting dibanding kelasku?" Free pun menjawab sambil tersenyum, "Mungkin, lagi pula aku berada di puncak masa mudaku." Sambil sedikit kesal Profesor Kevin berkata, "Hohoho. Tentu saja, kau berada di puncak masa muda. Benar, lagi pula aku bukanlah muridku kuno yang menekankan pada kelasnya. Baiklah, jawab pertanyaannya. Jika kau tidak bisa menjawab ataupun pertanyaanku, kau harus mengaku perilaku menatapmu sebagai pemula di Akademi Westroad. Baiklah, pertanyaan pertamamu. Sebutkan 3 senjata utama Raja Jahat Kassadin." Free pun menjawab, "Apa yang barusan kau bilang? Apa barusan kau bilang Kassadin?" Kini kita kembali ke sekitar 4000 tahun lalu, ada beberapa pegunungan besar dengan pohon-pohon hijau di sekitarnya. Lalu muncul seseorang yang berbadan kekar, dia lalu merapalkan mantra hendak akan mengeluarkan sihirnya. Tubuhnya pun sekarang diselimuti oleh sihirnya. Kemudian dia menembakkan sihirnya yang begitu besar dan dahsyat. Sihir itu mengarah ke gunung dan sihirnya mengenai gunung yang besar itu. Saking kuat sihirnya gunung itu pun hancur, sekarang gunung itu berlubang akibat sihirnya itu. Lalu seseorang datang dan berkata, "Santai saja, kalau tidak ada gunung yang tersisa untuk dikisahkan. Kamu mau apa kalau harus memberi makan semua hewan di sana, kalau kau menghancurkan rumah mereka?" tanyanya. Ternyata orang itu adalah Lukas sebelum dipindahkan ke 4000 tahun mendatang. Lukas berkata, "Setelah sekian lama, Kassadin." Tak lama kemudian Lukas melihat Kassadin yang sedang berlatih. Sambil bosan Lukas berkata, "Hei, apa kau mau tetap berlatih gitu ketika akhirnya setelah sekian lama bertemu dengan teman lamamu?" Sambil berlatih Kassadin menjawab, "Akan ku ambilkan teh." "Jangan sungkan untuk diminum," Lukas sambil memegang gelas berisi teh berkata. Membosankan tuh orang, apa kau bahkan punya rencana untuk menikah, setelah kau berlatih setiap waktu?" tanyanya. Kassadin berkata, "Hati seseorang wanita mustahil untuk dimengerti. Sepertimu." Sambil menunjuk Kassadin, Lukas menjawab, Emangnya apa salahnya denganku, dasar bodoh? Cinta wanita, memiliki tujuan jahat untuk menghancurkan penguasaan diri. Hasrat, untuk seorang pria liar, menjadikannya tidak mampu berdiri dengan kedua kakinya sendiri, ucap Kassadin. Lukas menjawab, "Baiklah, aku mengerti, telingaku mau berdarah gara-gara kau. Warrior, harus jadi seperti batu di depan wanita. Apa berbeda dengan penyihir, Archmage Lukas Strawman? Aku akan mengencani batu kalau itu cukup. Minumlah tehnya." Kini waktu berpindah pada sekarang, Frey sambil menahan tawa. Di dalam hatinya berkata, "Apa Raja Kassadin sang Magic Warrior? Kau benar-benar sukses ya, 4000 tahun lalu dan sekarang jadi selebriti. Orang bodoh yang sama dengan orang yang tidak tahu apa-apa selain berlatih." Profesor itu pun bertanya, "Ada apa Frey? Bisa gak jawab pertanyaannya?" Murid lain bergumam dalam hatinya, "Tesi, dia tertangkap. Bagaimana kita harus tahu sesuatu yang tidak tercatat dengan tepat?" Lalu tiba-tiba ada murid perempuan di belakang berdiri dan berkata, "Saya minta maaf atas perilaku saya, Profesor Kevin. Bagaimanapun, saya yakin pertanyaannya menyimpang dari semua topik di kelas, yaitu sejarah sihir." Semua terkejut saat melihatnya dan berkata Isabel, "Kenapa dia melanjutkan itu?" Lalu Frey berkata, "Ngapain dia? Dia cantik, tapi dia berbicara dengan nada militeristik." Profesor itu pun melihatnya sambil berkata, "Pemula Isabella. Kassadin adalah warrior, dia hanya akan menggunakan mana untuk membantunya selama berlatih. Jadi bagaimana seseorang bisa memandang dia menjadi?" ucap Isabella, sambil mendekatinya. Guru itu menjawab, "Kau benar. Kassadin bukan penyihir." Pemula Isabel, apa kau menghina mereka yang berada di jalan Magic Warrior?
Isabella berkata. Saya yakin itu bukanlah poin dari pembicaraan kita. Frey dalam hatinya berkata, menghina ya, kau bilang. Aku bukan penyihir, aku seorang warrior, apa kau mencoba untuk menghinaku, Lukas? Kassadin yang sebenarnya tidak akan membunuhmu jika kau memanggilnya Magic Warrior. Itu lucu? Sepertinya ini akan jadi perdebatan yang cukup lucu. Profesor itu berkata, bagaimana kedengarannya? Apa kamu mau diskusikan ini di kantorku hanya antara kita berdua? Sambil memegang pundak Isabella, sambil menjauhkan tangan Profesor Isabella berkata, kenapa Anda berlaku seperti ini? Kelihatannya awalnya kalau tidak seperti ini. Tapi kau tidak punya tata krama dalam berbicara. Lalu profesor itu berkata, kalau begitu jawab pertanyaan satu ini untukku. Dari 3 senjata Magic Warrior yang terpilih, sarung tangan Rahaho, sabuk raksasa, dan kalung prahara. Tiba-tiba Frey memotong, Kassadin tidak menggunakan apapun selain ketiga itu. Lukas bergumam. Dia tidak akan mendengarkanku ketika ku bilang padanya untuk sedikit lebih fashionable. Seketika itu semua murid melihat Frey, dan Frey berkata, ada apa? Apa aku salah? Dengan ekspresi menakutkan profesor itu menjawab. Itu benar? Tentu saja. Aku tidak mungkin salah dengan pertanyaan seperti itu. Bukankah Frey bertingkah agak aneh hari ini? Iya, dia bertingkah aneh. Profesor itu kemudian melihat Isabel dan berkata, bagaimanapun pemula Isabel, sepertinya kau kurang sopan di kelas. Sambil memegang tangannya profesor melanjutkan. Datang ke kantorku sekarang juga. Frey yang melihat itu, ia pun mengatakan. Profesor, apa kau tahu? Dan sebenarnya, Kassadin selalu punya kebiasaan mengucapkan ini tetapi, dia selalu bilang kalau cinta wanita memiliki tujuan sehat untuk menghancurkan penguasaan diri. Selain itu, karena hasrat itu, untuk seorang pria liar, jadi saja tidak mampu berdiri dengan kedua kakinya sendiri. Orang yang gagal dalam aspek ini tidak lebih baik dari binatang. Profesor pun bertanya, bah, apa intinya? Frey menjawab. Aku cuma berkata, barangkali Kassadin salah, berdasarkan faktanya kau berdiri normal dengan kedua kakimu. Profesor itu terdiam, dan berteriak, Frey Blake. Semua siswa pun terkejut mendengar teriakan profesor itu. Dengan kesal ia mengatakan, apakah kehilangan akal setelah menjawab satu pertanyaan? Mari kita lihat seberapa jauh kepribadian bermasalahanmu akan bertahan, dan kubilang padamu kalau kau harus menerima sekecil pun permasalahan sebagai pemula di akademi ini. Frey sambil tersenyum berkata, tanyakanlah. Terima kasih sudah menyaksikan konten dari channel Hubnap. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten lainnya.